Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Ram. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat dan sangat luar biasa rekan saya Pak Joko, Ketua SPN, Ketua Umum SPN, dan juga Mbak Intan yang sangat energik sekali, beserta seluruh jajaran pengurus, Pak Ramili dan semua pengurus serta yang sangat saya banggakan dan saya kagumi seluruh rekan-rekan anggota SPN. Dan tak lupa juga salam saya untuk Mbak Dia. Halo Mbak Dia, rekan saya dulu. Jumpa lagi. Ya Pak, selamat siang Pak. Terima kasih. Saya agak kurang pede karena baju saya salah kostum. Anak saya mau membawakannya buru-buru. Karena anak saya sudah terbiasa, bapaknya kalau kerja sudah tidak punya kantor. Jadi saya sekarang pekerja malam. Orang-orang pada tidur, saya bekerja. Siangnya ganti saya yang tidur. Karena kantor saya ada di langit, tapi kantor pusatnya ada di Amerika. Jadi jamnya mengikuti jam Amerika, jamnya kebalik dengan di sini. Kalau saya diundang rapat jam 3 siang, jam Amerika, itu jam 3 pagi, subuh jam sini. Mutar lah coba. Tapi kemarin saya baca ada undangan Pak Armi dihubungi. Undangan seminar tentang jaminan sosial sepanjang hayat. Saya tanya pada rekan-rekan di kantor, Pak ini kan ide Bapak, gagasan Bapak. Nah, saya tertarik karena ini adalah salah satu ide gagasan saya pada waktu masih di bidang sosial untuk menggulirkan perlindungan jaminan sosial sepanjang hayat seluruh rakyat. Oleh karena itulah saya datang sini. Padahal banyak sekali undangan Pak. Saya banyak diundang, saya nggak hadir. Kemarin hari ini ada rapat juga di istana, tapi saya malah hadir di sini. Nggak hadir di sana karena memang saya tidak diundang. Makanya saya hadirnya di sini. Oke, ini pembukaan aja. Rekan-rekan, jadi tadi Pak Ketua sudah menyampaikan jaminan sosial sepanjang hayat seluruh rakyat, atau di sini bahasanya jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Kalau versi saya, jaminan sosial sepanjang hayat seluruh rakyat. Jadi tidak hanya pekerja. Sebetulnya idenya adalah saya itu sering tugas keluar kota Pak, melihat-lihat ya, ada pekerja yang di gunung-gunung, yang di pelosok-pelosok, yang di sungai-sungai, di sawah-sawah. Loh, kalau ada apa-apa risiko sosial, sopo yang nanggung? Apa BPJS Tenagakerjaan sudah bisa menanggung? Ya. Dan tadi juga ditegaskan oleh Pak Ketua, ada impres sampai sekarang belum bergulir. Kita bisa mengerti kesulitannya itu, dan itu dialami oleh tidak hanya penyelenggara jaminan sosial di Indonesia, seluruh dunia mengalami hal itu. Oleh karena itu harus ada sebuah terobosan beyond masalah-masalah itu. Masalah utamanya itu adalah, mungkin kalau ada di slide saya itu di halaman 14. Ya, yang pertama terkait dengan ini yang di beberapa negara, yang di halaman 13. Ya, isu utamanya adalah masalah recruiting, ya, masalah pendaftaran. Kemudian masalah, ini masalah-masalah utama. Kemudian di luar itu, ya, yang coba cara renungkan apa masalah fundamentalnya. Masalah fundamental, masalah cover to pay. Ability to pay adalah kemampuan untuk membayar iuran. Maaf, kita bicara tidak hanya pekerja formal, tetapi juga pekerja informal. Bagaimana yang di gunung-gunung, di sawah-sawah, di hutan-hutan, ya, yang ngangkut-ngangkut kuli itu, yang gojek, kemampuan untuk membayar. Ini masalah satu. Yang kedua adalah willingness to pay, kemauan untuk membayar iuran. Ya, kemauan untuk membayar. Mampu tapi nggak mau. Mau membayar iuran tapi nggak ketemu. Kemudian yang ketiga adalah infrastructure availability, yaitu ketersediaan infrastruktur pendukung untuk melakukan pendaftaran. Tiganya.
Nah, selama tiga ini masih menempel terus menjadi ketergantungan, sampai kapanpun yang namanya perlindungan semesta, perlindungan seluruh rakyat itu tidak akan tercapai. Nah, kalau gitu apa? Perlu sebuah solusi beyond ini, yaitu perlindungan jaminan sosial sepanjang hayat seluruh rakyat. Maksudnya apa? Seluruh rakyat sepanjang hayat, dari mulai lahir ceprot sampai masuk ke liang kubur, negara hadir melindungi rakyatnya. Nah, caranya harus ditinggalkan cara-cara yang sekarang. Didaftarin, dia suruh sadar, suruh bayar, kan nggak ada lagi. Itu semua sudah nggak ada. Yaitu caranya secara otomatis. Jadi didaftarkan secara otomatis. Lahir cepat, Pak. Bayi sekarang sudah punya NIK. Kenapa nggak nempel di situ? Ide kami pada waktu itu lahir cepat, dapat NIK. NIK itulah Social Security Number atau nomor kepesertaan jaminan sosial baik kesehatan ataupun ketenagakerjaan. Nggak perlu didaftarin, nggak perlu kesadaran lagi, langsung didaftarin secara otomatis. Nah, kemudian dalam waktu berjalan, siklus kehidupan kita itu dari mulai lahir sampai meninggal sampai tua itu ada risiko-risiko. Ya, itu kalau di slide saya di halaman 1, ya, dari mulai usia pekerja halaman 2, Jadi ada risiko di situ. Nah, sekarang kita dari risiko itu yang perlu di cover yang basic, yang dasar aja. Ya kalau maunya cek, karena ini kita bicara youth number. Itu apa? Nah, saya kira Bu Dian dan teman-teman dari P2K itu sudah mempelajari yang mana yang kemungkinan bisa direalisasikan. Nah, berangkat dari pengalaman saya melihat fakta bahwa ada kesulitan masalah operasional, kemudian masalah willingness to pay, kemampuan membayar, ya, maka perlu sebuah solusi yaitu jaminan sosial sepanjang hayat yang didaftar secara otomatis tanpa proses registrasi. Apa pertanyaannya? Mungkinkah? Apakah bisa? Saya jawab bisa, dan pasti bisa, yakin bisa. Ya. Waktu itu saya sempat mengundang beberapa universitas, ya, UI, Unibra, dan kebetulan saya sekolah di MIT, saya bicara di sana, group discussion di sana. Mungkin nggak gagasan ini bisa terwujud? Jawabnya adalah mungkin. Sumber dananya dari mana? Ada banyak ide-ide sumber dana. Ya, saya punya paper sudah tebelnya segini, ya kajiannya. Saya kira mungkin teman-teman dari Sekretariat Kantor Presiden bisa pakai paper kita juga. Oke, kemudian dari wacana tersebut, kalau kita lihat bagaimana perlindungan sosial, jaminan sosial kita saat ini, pada dasarnya ada dua, yaitu yang sifatnya kontribusi dan non-kontribusi. Ya, jadi ada bansos yang non-kontribusi, ada juga yang jaminan sosial yang kontribusi. Nah, jaminan sosial di negara kita, baik ketenagakerjaan atau kesehatan, itu berkonsep kontribusi. Artinya pesertanya harus mengiur. Nah, kalau kita terapkan, kita mencoba jaminan sosial sepanjang hayat seluruh rakyat, terus sopo yang mengkontribusi, apakah mereka harus membayar? Tadi saya sampaikan, ya, isu 3 utama yaitu kemampuan membayar, dan juga kesiapan infrastruktur itu harus sudah tidak ada. Oleh karena itu yang membayar adalah bisa dari pemerintah, bisa dari masyarakat, bisa dari sumber dana yang ada, atau dengan istilah hybrid. Ya, saya kira ini bisa duduk bersama, ya, dibicarakan bersama untuk bisa mewujudkan ini. Kalau ini bisa terwujud, betapa kita bangganya, bersyukurnya, karena saudara-saudara kita yang di gunung, di desa, di lembah-lembah ada yang meninggal kecelakaan, sudah ada yang guru-guru. Oke.
Jadi tadi apakah konsep tersebut mungkin bisa terlaksana? Menurut saya konsep itu sangat mungkin, tapi memang perlu effort yang luar biasa, yaitu kerjasama antar kementerian, lembaga, berbagai pihak untuk duduk bersama membicarakan tersebut. Hal ini saya kira sangat relevan untuk segera dilakukan. Karena apa? Saya kira dari dunia ada data di situ bahwa jaminan sosial kita yang sekarang yang di lapisan paling atas, ya itu umumnya dinikmati oleh para pekerja-pekerja yang sudah mapan, yaitu ada asuransi komersial. Umumnya mereka asuransi tersebut. Kemudian di lapis tengah itu ada asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Kemudian lapis bawah ada bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini menyasar kepada para pekerja miskin atau rakyat miskin, dan itu sudah berjalan. Kemudian yang lapis tengah asuransi sosial hanya mengcover orang yang terdaftar. Permasalahannya 3 permasalahan tersebut. Nah, sekarang coba kata terdaftar, terregistrasi dihilangkan secara otomatis. Bagaimana implementasinya? Ini yang menjadi topik atau dasar pemikiran kami selama ini. Kemudian dari perlindungan sosial tersebut dengan konsep sepanjang hayat seluruh rakyat baru dipikirkan konsep dasarnya. Saya pernah dapat papernya dari teman-teman kantor sektor presiden, dari teman-teman kuliah ini, bahwa ada basic salary, basic social protection. Ya, mungkin tolong digambarkan. Dia minta izin saya ngambil ini dari teman-teman ibu di halaman 4. Ya, coba di halaman 4. Ini sudah sangat bagus sekali dipetakan di situ. Halaman 4 yang program perlindungan sosial sepanjang hayat di Indonesia. Mungkin next dari sini. Coba. Terus next. Saya ingin tunjukkan di mana ininya celahnya yang bisa di. Nah, terus next lagi. Terus next lagi next ya. Nah, ini saya kira ini sudah dipetakan di sini bahwa jaminan sosial dan juga bantuan sosial sebetulnya sudah jalan, ya, sudah jalan. Berbagai bantuan sosial banyak sekali sampai namanya saya nggak hafal, Pak. Ada kartu prakerja, dan kemudian ada KH dan sebagainya. Nah, kemudian ada celah yang warnanya hijau, ya. Ini yang basic social protection untuk essential goods, ya. Sebetulnya sudah ada, tetapi dari lihat dari rentang umur dari 0, 5 sampai 36. Nah, inilah yang perlu di cover. Apa? Kalau kita melihat di BPJS Ketenagakerjaan, ada program kematian, ada program jaminan kecelakaan kerja. Kematian, beberapa daerah itu sudah memberikan jaminan kepada warga negaranya. Ada yang meninggal dikasih kalau nggak salah 10 juta dan juga 15 juta. Beberapa kota kabupaten di Indonesia itu, mari kita petakan kurang lebih dari 10 sampai 15 kota kabupaten yang sudah memberikan jaminan kematian kepada seluruh warganya. Kita berpikir, kenapa tidak diadaptasi, diadop untuk secara nasional. Siapapun warga negara Indonesia, ya, meninggal negara hadir. Melalui siapa? Operatornya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang meninggal, BPJS langsung pasang tenda, kasih semua perlengkapan, urus semuanya. Ada yang lahir, begitu juga BPJS hadir, mungkin bukan BPJS Ketenagakerjaan, ini adalah porsinya BPJS Kesehatan. Nah, ini harus diintegrasikan. Inilah yang namanya, yang kami gelurakan atau kita gulirkan, namanya jaminan sosial sepanjang hayat. Jadi mulai dari lahir
hanya operatornya memang beda-beda. Waktu lahir sampai masuk usia 17 ini kesehatan. Nanti 17 sampai meninggal BPJS Ketenagakerjaan, tinggal diatur operatornya saja. Tetapi regulasinya satu, produknya satu, ya social security number-nya satu, semuanya satu. Kalau sekarang harus didaftarin, sudah ada impres. Tadi Pak Joko nyampaikan, dapat impres langsung seperti tersiram air yang sangat sejuk, tetapi di lapangan akan menjadi kendala. Apalagi itu masih di kementerian lembaga loh Pak. Belum kita berpikir kepada sektor informal. Rekan saudara-saudara kita yang lebih banyak lagi yang bekerja di luar lembaga. Apakah dia mampu untuk membayar? Apakah dia mau untuk bayar? Ada yang mampu, ada yang mau, tapi terus daftarnya bagaimana? Terus nyuruh tiap bulannya bagaimana? Ruwet gitu Pak. Sampai kapanpun ini akan ruwet. Nah, sehingga saya berpikir harus keluar dari keruwetan ini. Yaitu dengan apa? Dengan konsep perlindungan sepanjang hayat seluruh rakyat didaftar secara otomatis tanpa registrasi. Konsepnya terdaftar secara otomatis tanpa registrasi. Jadi masyarakat kita itu nggak perlu diuji-uji untuk daftar. Ya, pekerjaan kita nggak usah diuji-uji untuk daftar. Lahir ceprot sudah terdaftar. Sekarang Pak, coba lahir ceprot ya, nanti anaknya cucunya sudah langsung punya NIK. Nah, NIK itulah yang kita gunakan sebagai social security number, langsung melekat hak-haknya. Karena hak itu ada dijamin di undang-undang. Haknya melekat di situ. Haknya apa? Nah, ini yang kita bicarakan. Apa hak yang bisa diberikan? Ya, untuk saat ini pada waktu itu saya mengusulkan haknya yang diberikan hak kematian. Ya. Jadi kalau ada yang meninggal maka negara memberikan santunan. Ya, toh prakteknya ada 10-15 kabupaten sudah menjalankan itu. Kemudian kalau kecelakaan, apa basic kecelakaan yang bisa diberikan? Ya, memang tidak semuanya, tetapi bisa diatur di situ yang paling basic aja. Mulai dari lahir sampai masuk ke ruang liang kubur. Nah, ini yang kami maksud dengan sebuah konsep jaminan sosial sepanjang hayat seluruh rakyat. Nah, konsep itu juga digali oleh teman-teman di kantor sekretariat Wakil Presiden TNP2K, ya, mengkaji hal yang sama, yang saya senang sekali. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, dan saya yakin kalau ada kemauan dari seluruh pemangku kepentingan ini duduk bersama mewujudkan itu, saya yakin itu bisa terselenggara. Coba Pak Joko nanti kalau pulang ya ke daerah, lihat itu sawah-sawah. Orang yang bekerja di sawah-sawah, kalau ada apa-apa siapa yang menjamin? Ya, siapa yang akan melindungi? Di Bali ada yang meninggal sampai beberapa minggu tidak dikuburkan karena biaya pemakamannya sangat mahal. Kemudian yang di gunung-gunung, di desa-desa dan sebagainya. Nah, dengan konsep ini secara otomatis melekat, sehingga kami berpikir hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 itu dilengkapkan pada saat dia lahir, mendapatkan NIK, mendapatkan hak di situ. Nah, hak itulah yang perlu dipikirkan, duduk bersama bagaimana itu bisa diwujudkan. Waktu itu kami sempat mengundang untuk berpikir bagaimana sumber pendanaan. Kami paham kalau semua dibebankan ke APBN, APBN-nya pasti berat. Sehingga perlu ide-ide gagasan sumber pendanaan yang ada. Nah, banyak sekali sumbernya. Salah satu misalnya leveraging aset-aset investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk menggunakan pendanaan ini. Kemudian meleveraging program dan sebagainya. Saya kira banyak sekali, dan bisa juga Indonesia itu luar biasa Pak, ininya kekayaan solidaritasnya. Ya, contohnya apa? Kalau ada bencana alam, dibuka rekening bantuan, itu mengalir luar biasa. Itu adalah kekayaan budaya Indonesia yang bisa di leveraging. Nah,
dokter saya, disertasi saya meneliti tentang itu, meneliti tentang bantuan sosial, sumbangan yang bisa digunakan untuk bantuan sosial, ya sumbangan. Jadi bagaimana orang bisa tertarik atau berkemauan untuk memberikan sumbangan, dan sumbangan itu dialirkan untuk kepada misalnya jaminan sosial. Nah, seperti itu. Oke, saya kira kata kuncinya adalah bahwa di paling akhir menurut saya isu utama cakupan universal kepesertaan itu saat ini adalah kemauan untuk membayar, kemampuan untuk membayar, dan juga kesiapan atau ketersediaan infrastruktur pendukung untuk jaminan sosial. Sehingga perlu sebuah model kebijakan jaminan sosial yang mengcover seluruh rakyat sepanjang hayat. Nah, perlu sebuah model. Modelnya itu apa? Tadi Pak Joko juga nyampaikan, apa perlu harus berubah undang-undang? Tidak perlu. Menggunakan payung undang-undang yang ada itu sudah bisa. Tinggal modelnya itu dibuat, ya, merubah di bawah tatanan undang-undangnya, ya, peraturan pemerintah dan ke bawahnya. Ini yang perlu disinkronkan. Kemudian model kebijakan tersebut sangat tergantung kepada kerjasama dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan jaminan tersebut perlu diintegrasikan dengan kebijakan perlindungan sosial yang ada sekarang. Jadi yang ada sekarang sudah bagus, sudah lengkap. Ya. Kalau kita bicara jaminan sosial, bantuan sosial, asuransi sosial, ya, itu sudah luar biasa, banyak sekali yang tadi saya sebut-sebut tadi. Jadi itu perlu diintegrasikan, tinggal ada kemauan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan itu menjadi sebuah jaminan sosial sepanjang harap seluruh rakyat Indonesia terdaftar secara otomatis, tidak perlu registrasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.